Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Saringan bersama saya Juliet Zulu 10 kilo 5 Yankee. Teman-teman, jadi selama ini ketika ingin memprogram sebuah HT via aplikasi gitu ya di PC atau di laptop, kita selalu pakai kabel untuk media penghubungnya gitu ya teman-teman. Kabelnya seperti ini. Ini misalkan kabel programnya ya beda-beda. Kalau ini misalnya untuk ke Baofeng, untuk beda lagi dengan misalkan untuk HT Jepang atau merek tertentu gitu ya. Atau beda lagi dengan yang pinnya juga beda lagi, ada yang dengan magnetic pin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, misalkan programnya sederhananya ingin kasih nama untuk frekuensi yang kita simpan di memori channel HT ini, misalkan biasanya kita menggunakan chip atau CPS seperti itu ya teman-teman. Nah, ini saya sudah menyimpan beberapa frekuensi ya. Karena kan kalau misalkan untuk input ya oke lah, masih enak lah, di sini lebih cepat gitu ya langsung. Kalau untuk kasih nama ya baru bisa di komputer, kecuali misalkan HT yang memang bisa langsung kasih nama seperti itu di HT-nya. Nah, itu kan kita selalu pakai kabel gitu, dan tadi softwarenya chip atau CPS di laptop atau di komputer yang berbasis Windows atau Linux atau macOS gitu ya. Nah, di sini saya punya sebuah alat yang memungkinkan kita untuk memprogram HT memakai aplikasi tertentu tanpa kabel gitu teman-teman. Tanpa kabel, dan bisa diinstal di HP juga untuk aplikasinya gitu. Oke, kita buka saja mungkin ya. Kita buka saja. Ini kalau lihat boxnya sih kecil ya, dan pipi. Ini mereknya TID Radio Wireless Programmer gitu, tanpa kabel. Pemrogram tanpa kabel. Di sini ada logo-logonya, ada ROHS dan lain sebagainya. Di sampingnya kosong, di bawahnya juga kosong. Kita buka. Oke. Di sini ada user manual Oddmaster Programming App. Nah, ini kemungkinan untuk programming app-nya ini namanya Oddmaster ya, bukan chip atau bukan CPS. Nah, ini untuk aplikasinya Oddmaster ya teman-teman. Kemudian kita cek untuk di sini ada support radio model. Nah, ini untuk merek dan tipe radio yang didukung ya untuk oleh softwarenya. Nah, di sini ada 88S bahkan. Nah, ini sebetulnya peralatan seperti ini lebih efektif dipakai di HT yang seperti 88S ya, Baofeng 888S. Itu kan dia tidak ada layarnya gitu ya teman-teman. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, ini aplikasinya bisa di-download di Play Store dan App Store teman-teman. Untuk dia juga harus register dulu ya untuk aplikasinya. Kemudian kita cek. Nah, nanti contoh pemakaiannya seperti ini. Kemudian di sini ya, nanti kalau teman-teman beli bisa dibaca-baca ya teman-teman untuk aplikasinya. Di sini juga dia punya aplikasi di komputer tapi berbasis web gitu ya. Ini saya belinya di luar ya, di website luar teman-teman, karena di marketplace yang ada di kita itu saya lihat tidak ada gitu ya yang jual ini, atau sayanya nggak nemu gitu ya. Nah teman-teman, nanti kalau misalkan mau beli ini, nanti saya share linknya, dan boleh masukkan kode voucher, kodenya JZ10KLY gitu ya. Nanti teman-teman dengan memasukkan kode kupon atau voucher tersebut dapat potongan 5% ya. Lumayan ya teman-teman. Harganya sih ini lumayan murah, di bawah 200.000, tapi nanti kan biasanya kalau kita import gitu ya, kita import barang ada bea masuknya gitu ya. Nah, ini kemarin saya sih diminta 60.000 gitu oleh kantor pos seperti itu ya teman-teman, untuk bea masuknya. Ya kurang lebih jadi 200 lebih lah gitu ya. Oke, ini kartu manualnya. Di sini ada kabel USB ya. Ini USB-nya sudah USB Type C, jadi kemungkinan alatnya sudah mendukung fast charging. Kemudian ini alatnya. Alatnya kecil ya, sebesar penghapus teman-teman. Di sini ada TID Radio, kemudian FCC ID, dan modelnya adalah TD BL1. Dan ini ada
indikator LED ya teman-teman. Di sampingnya di sini ada port USB Type C, di bawahnya tidak ada, di atasnya ada tombol power teman-teman. Tombol power. Nah, di sini ada tombol power. Untuk menyalakannya kita tekan sekali, nah kemudian dia nyala ya. Ini artinya dia standby. Kalau untuk mematikannya kita tekan sekali lagi dan dia akan off ya. Nah ini untuk pin konektornya, yang saya lihat sih untuk sementara tersedianya hanya pin konektor seperti ini ya untuk HTC Cina. Ini untuk mic dan speaker teman-teman. Belum ada untuk pin konektor yang lain gitu ya. Nah ini jadi konektivitasnya dia pakai Bluetooth gitu teman-teman. Ini ya Bluetooth dongle ya gitu ya. Nah kan seperti misalkan contoh HT yang bisa disetting via Bluetooth gitu ya, via software HP itu kemarin kita sudah review ini ya apa Kesan UV110D yang versi aplikasi gitu ya. Kita simpan dulu teman-teman. Kemudian kita fokus ke alatnya ya, seperti ini. Ini sama ya, sama gitu teman-teman. Misalkan ini saya memakai Baofeng UV5R. Nah jadi nanti seperti ini. Oke. Kemudian kalau Quanseng nanti seperti ini. Nah, teman-teman di sini saya ada Quanseng UV K5 dan UV K58. UV K58 ini dia memakai custom firmware F4 HWN, dan ini UV K5 ini dia memakai stock firmware, jadi firmware bawaan Quansengnya. Nah, nanti kita coba di dua-duanya apakah bisa yang custom firmware ini terdetek atau tidak bisa gitu ya, teman-teman. Oke, di sini ada aplikasinya. Saya sudah download aplikasinya. Kita nyalakan dulu. Ini aplikasinya. Nah, kita harus aktifkan lokasi ya teman-teman. Aktifkan lokasi dan Bluetooth-nya. Seperti itu. Ini. Nah, kemudian di sini kita lihat dulu ya aplikasinya. Dari atas di sini ada help untuk teknis koneksinya ya, step read from radio. Oke, kemudian di sini ada untuk koneksinya. Ini kita nyalakan dulu ya. Belum nyala teman-teman. Untuk koneksinya, nah di sini sudah terdeteksi kit radio ya teman-teman. Kita aktifkan seperti itu. Kemudian kita ini untuk mengkoneksikan. Oke. Nah ini terbacanya di radio kit teman-teman. Kemudian di sini ada select model. Nah ini banyak ya, ada Baofeng. Kita cek Baofeng. Nah ini ada banyak. Ternyata banyak sekali model Baofeng yang didukung ya teman-teman, karena memang Baofeng ini ya HP sejuta umat. Kemudian ada TID radio, bahkan mereknya sendiri juga kedua gitu ya. TID, RTS. Di sini ada Quanseng juga ya. Tapi tadi kita lihat di buku user manualnya itu tidak ada Quanseng. Di sini ada semua merek Quanseng yang mainstream ya, UV-K5, UV-K6, UV-K58, kemudian UV-5R Plus dia ada didukung teman-teman. Di sini Tokpod juga ada, kita lihat hanya satu ya, hanya satu saja tipe yang didukung. Oke, banyak sekali, ada WLN juga, WLN KDC1 saja yang didukung. Kemudian di sini banyak sekali, ada Retevis tadi ya, ada Popfung. Ini kalau saya hitung ada 25 merek yang didukung oleh software ini. Kemudian ini ada tombol read, ada program setting dan offline. Kita lihat di talknya. Nah ini seperti aplikasi Zello ya, atau aplikasi di POC itu untuk komunikasi. Jadi kita kalau misalkan ini ya kita tinggal, ini seperti Zello. Jadi kalau kita mau berbicara kita tinggal tekan tombol PTT-nya. Tapi karena saya ini belum join grup, di sini kita lihat coba grup recommended channel.
Nah ini ada ya, ada beberapa channel yang ini. Oke, kemudian di sini ada program untuk kolom programming HT. Kemudian di sini ada, nah kalau kita tekan tombol plus tadi, di sini ada post, nearby, dan writing ya. Kemudian kita lihat status. Nah ini untuk seperti sosial medianya lah gitu ya, mungkin teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada Mi ini untuk kolom akun kita ya. Kita cek di setting, kita bisa clear cache, kemudian ada Bluetooth configuration, Bluetooth OTE, kemudian dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung ke pemrograman, kita lihat contohnya. Nah, di sini saya sudah menyimpan beberapa frekuensi ya. Seperti itu teman-teman. Saya sudah menyimpan beberapa frekuensi. Kita kasih nama ya gitu ya. Coba kita sambungkan. Kemudian di aplikasinya kita ini sudah connect. Kita pilih modelnya. Tadi Baofeng UV5R. Kita read. Apakah bisa? Nah bisa ya teman-teman, maka dia akan kedap-kedip untuk berkedip ya untuk lampu indikator LED-nya. Sip, membacanya agak sedikit lama ya. Nah di sini sudah terdeteksi nih. Channel 0, kemudian channel 1 dan channel 3. Misalkan kita kasih nama di channel 3 ini ya. Ini kan sudah ada settingan, kita kasih nama di channel 3 ini. Misalkan 10 ZRD 2. Sip. Langsung kita coba untuk kita lihat di sini ada function teman-teman. Ada function DTMF, kemudian ini dia membaca semua settingannya ya. Seperti ini. Nah, ini juga ada untuk power on message-nya, kita bisa custom di sini. Oke, banyak ya teman-teman. Kita langsung write saja. Sip, dia bisa berhasil ya untuk read and write-nya teman-teman. Dan koneksinya juga terbilang cukup stabil, seperti halnya koneksi Bluetooth Kesan ya. Upload complete. Nah maka HT-nya akan restart. Confirm. Oke, di sini tadi channel nomor 2 kita kasih nama dan dia sudah berubah ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi berhasil untuk Baofeng UV5R tanpa hambatan. Kemudian kita coba untuk ini ya, Quansheng UV-K5 yang Quansheng UV-K5 yang channel ini ya, firmware stock firmware. Di sini saya sudah menyimpan beberapa frekuensi ya. Dan sekarang kita coba untuk simpan frekuensi ini 462.300, misalkan kita simpan. Nah ini memori channel. Di memori channel 200 misalkan ya teman-teman. Sip, sudah. Oke. Nah ini sudah tersimpan di channel 200. Ini kan belum ada nama ya, baru CH200. Kita coba lagi teman-teman. Oke. Kita coba koneksikan. Pilih tipenya Quansheng UV-K5. Sip, kita read.
Nah ini ada mismatch, baud rate, klik, confirm, and reconnect. Jadi kemungkinan baud rate-nya berbeda ya kalau Quanseng dengan UV5R tadi. Kita koneksikan kembali. Oke, tipenya tadi UVK5 dan kita coba read. Bisa teman-teman, dan ini lumayan cepat ya kalau Quanseng karena baud rate-nya 38400. Lumayan cepat gitu. Oke, tadi kita simpan memori terbaru di channel 200. Waduh. Nah, ini 462300. Kita kasih nama misalkan tes gitu ya. Di sini juga kita bisa baca settingannya. Settingannya beda lagi teman-teman tuh, beda lagi. Oke, kita coba cek one key call channel, square, max time, mau to scan, migen, ada. Ya ini menyesuaikan gitu ya. Oke, kita write saja. Apakah bisa? Sip, bisa ya. Cukup praktis teman-teman. Jadi tanpa harus sambung kabel dulu, sambung ini dulu. Belum ada sedikit kalau kita nyambung kabel ke PC itu kalau strumnya bocor agak sedikit kesetrum gitu ya. Ini lumayan. Ini nih, tahu. Data failure, make sure the radio and Bluetooth adapter are turned on. Do not charge the Bluetooth adapter while programming. Make sure the Bluetooth adapter fix proper. Ini kenapa ini? Oke. Kita ulangi, kita save dulu ya hasil settingan kita. Save, confirm. Save successfully. Oke, kita koneksikan lagi Bluetooth-nya. Kita matikan dulu di HT-nya ya, Bluetooth di HT. Kemudian kita nyalakan dan kita koneksikan. Kita pilih UVK5. Nah, karena tadi kita sudah simpan, di sini ada program setting. Oke, sudah ya, tuh. Udah, masih sama. Tes, kita write. Apakah masih error? Kalau ternyata error, berarti tidak bisa connect gitu aja, teman-teman. Ya, ini sih bacanya lumayan cepat ya. Baca dan tulisnya lumayan cepat. Read and write-nya. Nah, komplit. Bisa ya teman-teman. Oke, kita cek untuk di tadi memori berapa? 200 ya. Nah, ini tes ada ya. Tes ada. Aman teman-teman, terdeteksi seperti itu. Dan ini settingannya tidak ada yang berubah ya. Maksudnya coba kita ke VFO dulu ya. Ini square-nya tetap 1, stepnya, nah stepnya berubah ini jadi 25.000. Banyak amat gitu ya. Nah ini TX power-nya juga berubah. Tapi untuk yang lainnya sih tidak berubah, hanya step dan TX power teman-teman yang berubah settingannya. Seperti itu. Oke, nah sekarang power of truth. Moment of truth, power of truth. Moment of truth. Jadi ini dia memakai firmware custom ya. Apakah bisa kita program di sini atau tidak bisa? Mungkin kalau terdeteksi oke lah, terdeteksi bisa gitu ya. Tapi untuk misalkan tadi berapa? 462300. Nah, ini. Sip. Kemudian kita sambungkan, ini kita matikan dulu, sambungkan, kemudian kita hidupkan. Oke, kemudian kita coba koneksikan kembali. Kit UVK58. Kita lihat apakah baud rate-nya berubah atau sama ya. Kita read. Bisa ya teman-teman, dan baud rate-nya sama. Ini bisa, tapi mungkin nanti settingannya agak sedikit berbeda. Ini saya juga, atau kalaupun kita setting di sini tidak akan ada yang berubah gitu di sananya di HT-nya gitu ya teman-teman. Nah ini nih.
seperti itu. Oke, karena ini belum kita simpan dulu di sinilah, pakai ini aja 462300, kita save biar nggak kagok lah untuk ngetiknya ya teman-teman. Channel save kita cari 200 juga ya misalkan, sure. Oke, memang di sini bisa kasih nama langsung channel name karena ini kan custom firmware, tapi kita kasih namanya di sini aja. Kita back dulu, Bluetooth is disconnect, kita konekkan lagi. Ini saya nggak tahu kenapa ya disconnect, karena saya tidak melakukan disconnecting gitu. Oke, kita coba baca lagi, baca ulang. Sip. Kemudian kita cari channel tadi, channel berapa? 200. Ini sudah ada frekuensinya, kita kasih nama tes sama ya. Kita langsung write lagi, cepat aja, bisa. Mudah-mudahan tidak ada error seperti tadi ya. Bahkan menurut saya lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah bisa, dan dia restart. Tapi tidak ada di sini M4HWN-nya. Tapi ini ada yang berubah ya. Nah ini berubah tuh seperti ini. Tuh seperti itu ya teman-teman. Ada yang berubah. Oke, kita cek lagi. Nah tuh kan berubah tuh. Dan ini semuanya jadi berubah teman-teman, tidak ada namanya. Jadi berubah, bisa di save, oke, tapi berubah ya. Ini jadi namanya juga pada nggak ada, kehapus semua nih. Kayaknya kalau kita lihat di sini misalkan di aplikasinya, ya padahal ada ya. Coba kita tadi apa? Kita reset, coba ya, kita reset. Reset, coba kita reset. Mana reset ya? Nah ini reset VFO aja ya teman-teman. Set. Oke, normal lagi ya. Sip. Malah jadi error ya teman-teman. Malah jadi error memorinya. Ya sudahlah. Jadi intinya sih bisa untuk connect, tapi kalau pakai custom firmware lebih baik jangan pakai aplikasi ini ya. Jadi error nih. Saya jadi harus setting dari awal lagi nih kayaknya nih untuk mengembalikan memorinya ya yang di sini ya, di memory channel. Kalau untuk firmware bawaan oke ya, bisa. Nah ini. Kemudian ini juga bisa. Oh, ini bisa tuh. Kayak gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja untuk ini, kita matikan saja rekam layarnya. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi pada intinya sih ini worth it ya. Idenya sudah bagus teman-teman. Jadi mensubstitusi kabel dengan Bluetooth, dan ini sangat efisien, sangat efektif juga. Hanya saja mungkin masih terdapat banyak bug ya, karena mungkin ini juga softwarenya software baru dan barangnya juga baru gitu ya. Mungkin ya baru 3 tahun gitu ya. Cuman kalau di Indonesia belum banyak beredar sepertinya barang ini gitu teman-teman. Dan idenya sudah bagus, sudah oke, dan ini baterainya juga ya, walaupun ini ringan ya, barangnya ringan, tidak berat, kalaupun kita kantongin juga ya tidak mengganggu gitu ya. Proses chargingnya juga dia memakai USB Type C, kita bisa cas pakai power bank. Kemudian baterainya juga lumayan awet mungkin ini ya, seperti ya kalau misalnya zaman sekarang tuh ada TWS dan lain sebagainya, kan baterainya kecil tapi awet gitu, pemakaiannya sampai 8 jam dan lain sebagainya. Nah, ini juga kemungkinan seperti itu. Dan untuk aplikasinya sendiri mungkin masih banyak yang harus diperbaiki, seperti tadi disconnect otomatis. Kemudian ya saya sih mungkin kalau misalkan ada yang membuat itu ya, membuat
modul aplikasinya kayak di chip kan, misalnya untuk custom firmware tersebut ada modulnya dan lain sebagainya. Ini mungkin bisa menyesuaikan lah nanti ya, tapi untuk segini pun oke ya, apalagi untuk HT-HT yang tidak ada layarnya. Misalkan pakai channel satu ada yang ganggu, misalkan ada yang bocor, ada yang masuk ke kita dan itu bukan rekan kita, kita bisa ganti pakai aplikasi ini, ganti frekuensinya dan kita simpan lagi di memori channel HT tersebut gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat yang didapat dari video kali ini. Kalaupun ada salah-salah kata atau salah penjelasan dari saya tentang alat ini, itu mohon luruskan, mohon dibenarkan. Nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terus kalau misalnya ada kritik dan saran, silahkan tuangkan juga di kolom komentar. Atau teman-teman ada yang punya ini dan ingin sharing pengalamannya dalam selama menggunakan alat ini, juga boleh banget teman-teman, silahkan share di kolom komentar. Seperti itu. Saya Juliet Zulu 10 Kilo 5 Yankee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentri.